Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Terkenal Seram. Sobat, lupakanlah sejenak hiruk-pikuk dunia luar. Kosongkan pikiran Anda, dan izinkan saya membawa Anda ke sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata menjadi begitu tipis, nyaris tak terlihat. Malam itu tanggal 14 Oktober 2021, angin terasa dingin menusuk tulang meski belum masuk musim hujan. Jam menunjukkan pukul 23.47 ketika seorang pria bernama Reza Anwar, satpam muda berusia 27 tahun, melintasi lorong sepi di sebuah fasilitas tua bekas klinik kejiwaan yang kini beralih fungsi menjadi gudang logistik milik sebuah perusahaan besar. Lokasinya ada di pinggiran kota kecil bernama Karangjati, wilayah yang sejak lama dikenal masyarakat setempat sebagai tempat yang tidak biasa. Bangunan utama gedung itu sudah tidak digunakan selama hampir 1 dekade, tapi perusahaan tetap menempatkan penjaga malam, karena sering terdengar suara aktivitas aneh dari dalam. Reza adalah satu-satunya petugas shift malam di lokasi itu. Ia baru bekerja di sana selama 2 minggu. Reza datang dari keluarga sederhana di desa tetangga. Ia memilih pekerjaan ini karena gajinya lebih besar daripada menjadi security minimarket seperti sebelumnya. Tapi sejak malam pertama, ia sudah merasa tidak nyaman. Sambil berbisik, "Tempat ini sepi banget ya, tapi kenapa hawanya kayak hidup?" gumam Reza sambil menyentuh ruangan arsip yang gelap. Bangunan yang ia jaga terdiri dari 3 lantai dan 1 sayap tambahan di sisi timur, yang dulunya merupakan ruang isolasi pasien. Sekarang, tempat itu dikunci rapat dan tak pernah dimasuki. Reza diberi instruksi hanya berjaga di pos utama dan melakukan patroli ringan di lantai dasar serta halaman belakang. Tapi seperti kebanyakan orang muda yang tak percaya cerita hantu, Reza justru penasaran. Ia mulai menjelajahi bagian-bagian gedung yang tidak dianjurkan untuk dimasuki. Malam ketiga, sekitar pukul 1 dini hari saat ia sedang duduk di ruang istirahat kecil dekat tangga menuju lantai 2, ia mendengar suara ketukan pelan dari dinding sebelah kiri. Awalnya ia mengira itu suara tikus, tapi suara itu teratur dan seolah membalas napasnya. Dengan nada bingung, "Tikus? Tapi ini kayak 3 ketukan, lalu diam. Terus 3 lagi." Ia menempelkan telinga ke dinding, dan justru mendengar desahan samar seperti suara seorang wanita tua sedang mengeluh, pelan, panjang. Reza langsung berdiri dan keluar ruangan, tapi lorong sepi, tak ada siapa-siapa. Beberapa malam kemudian, rasa penasarannya membuncah. Ia mengambil kunci master gudang dan memutuskan membuka pintu sayap timur yang selalu terkunci itu. Pintu berderit saat dibuka. Debu beterbangan. Udara di dalam ruangan begitu dingin, tidak masuk akal. Di dalam, ia menemukan kursi roda tua, beberapa ranjang besi berkarat, dan 1 kursi kayu besar dengan tali pengikat di kedua lengan, seperti alat pengekang. Reza menyenter dinding dan menemukan ukiran kecil di cat yang mengelupas. Sebuah nama, Nahira. Dengan nada penasaran dan merinding, siapa Nahira? Nama pasien? Atau... Tiba-tiba, lampu senter bergetar. Dingin semakin menjadi.
Lalu terdengar tawa, tapi seperti berasal dari bawah lantai. Tertawa lirih perempuan, pelan dan berat. Malam ke-6, Reza tidak bisa tidur meski sudah kembali ke posnya. Ia merasa diikuti. Setiap kali ia berjalan, terdengar langkah lain. Selalu 3 langkah di belakangnya. Pukul 2.30 dini hari, kamera CCTV di lorong utama mati. Ia cek monitor, layar hanya menampilkan salju hitam. Interferensi. Ia menuju ruang kontrol untuk memastikan kabel. Saat ia membungkuk, suara langkah mendekat dari lorong. Ia berdiri dan menyenter. Tak ada siapa-siapa. Lalu, terdengar suara kursi roda yang didorong cepat, melintasi lantai ubin dari arah sayap timur. Padahal, ia mengunci kembali pintunya malam itu. Esok malamnya, Reza mencoba mencari informasi. Ia bertemu dengan petugas kebersihan pagi bernama Pak Harto, seorang pria tua yang pernah bekerja di tempat itu sejak zaman klinik masih aktif. Dengan nada berat, "Dulu sebelum jadi gudang, tempat itu rumah rawat jiwa. Ada satu pasien cewek gak bisa bicara. Namanya Nahira. Dulu pernah bikin satu petugas hilang waktu malam jaga." Reza terpaku. Dengan suara kecil, "Hilang? Maksudnya gimana, Pak?" "Gak pernah ditemukan. Terakhir katanya dengar suara ketawa di bawah lantai. Tapi pas dicek, gak ada apa-apa. Sayap timur itu dibangun di atas ruang bawah tanah." Malam ke-8, Reza mendengar ketukan lagi. Tapi kali ini bukan dari dinding. Suara itu berasal dari bawah sofa tempat ia duduk. Ia berdiri perlahan. Lampu ruangan berkedip. Saat ia menoleh ke cermin kecil di sudut ruangan, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, dengan kepala tertunduk dan rambut menutupi wajah. Tapi saat menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Cermin retak. Ia mundur dan mendengar bisikan di telinga kirinya. Dengan suara perempuan sangat pelan tapi tajam. "Jangan tidur di sini." Reza memutuskan mengajukan resign keesokan harinya. Tapi manajer keamanan menolak. Belum 1 bulan kerja. Harus nunggu kontrak selesai. Kalau enggak, gaji gak cair. Reza terpaksa bertahan. Tapi kini ia takut malam. Ia duduk dengan senter menyala, musik radio pelan, dan pintu ruang jaga dikunci dari dalam. Tapi malam ke-10, pukul 3.12 dini hari, semua lampu padam serempak. Radio mati, dan terdengar suara rantai yang diseret, panjang. Ia bersembunyi di bawah meja. Lalu, kursi di depan meja bergerak sendiri, perlahan. Dan suara napas yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Malam itu,
Reza sudah pasrah. Ia tidak bisa pulang. Tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi, memeluk lutut, dengan radio rusak di pangkuan. Tak ada sinyal. Hanya suara gesekan statis dan sesekali bisikan samar. Lalu, entah karena ngantuk atau lelah, Reza memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, pintu ruang jaga terbanting terbuka. Padahal tadi terkunci dari dalam. Dari ambang pintu, tampak sesosok perempuan, rambut panjang, pakaian putih rumah sakit, kaki telanjang mengambang sedikit di atas lantai. Dengan nada rendah dan pelan, "Kau masuk ke ruanganku." Sontak Reza terbangun dan mencoba kabur, tapi pintu tak bisa ditutup kembali. Sosok itu bergerak cepat. Lampu mati total. Lalu, semuanya menjadi hitam. Ketika Reza membuka matanya kembali, ia tidak berada di ruang jaga. Ia kini ada di sebuah ruang putih lusuh, seperti kamar rumah sakit jiwa yang ditinggalkan. Tangannya terikat di kursi kayu besar, mirip yang ia lihat di sayap timur. Di sekelilingnya, tembok penuh coretan. Tulisan-tulisan berulang. "Aku tidak gila. Jangan dengarkan mereka. Aku di bawah." Dengan napas tercekat, "Tuhan, ini mimpi, ini mimpi." Tapi ini bukan mimpi. Seseorang berjalan di belakangnya. Lalu suara rantai diseret makin dekat. Sosok Nahira berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kini terlihat, matanya putih polos, mulutnya sobek lebar seperti tertawa paksa. Dengan suara serak menggelegar. "Mereka mengurungku. Mereka menyiksaku. Sekarang giliran kalian." Di sisi ruangan, muncul 4 sosok bayangan, mengenakan jas petugas medis tua, wajah hangus, mata berlubang. Mereka bergerak perlahan, memegang jarum, obeng, dan palu. Dalam kepanikan, Reza menghantamkan kursi ke lantai hingga patah. Ia lepas dari ikatan, membuka pintu, dan keluar. Ternyata ia memang ada di ruang bawah tanah. Lorong gelap. Air menggenang di lantai. Bau besi tua dan busuk menyengat. Ia berlari menyusuri lorong, melewati beberapa kamar terkunci dengan tanda Pasien 013, Nahira. Ruang penekanan emosi. Ruang kesepian. Dari balik dinding, terdengar tangisan dan jeritan. Reza menabrak pintu besar berkarat. Dengan segenap tenaga, ia dorong dan pintu terbuka ke arah tangga sempit yang mengarah ke sayap timur. Ia kembali ke lantai dasar. Ia mengunci diri di ruang jaga, menyalakan senter, mencoba menelepon manajer keamanan. Tapi sinyal hilang. Ponselnya mati total. Saat melihat monitor CCTV yang kembali menyala, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di setiap layar monitor, kamera menangkap sosok Nahira, berdiri diam di tiap sudut lorong, menatap ke arah kamera. Satu persatu kamera mati, dimulai dari lorong terjauh. Seperti mendekat. Monitor terakhir yang mati adalah kamera dalam ruang jaga. Dengan napas gemetar. Dia di sini. Reza menoleh perlahan. Dan Nahira berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Reza pingsan.
Keesokan paginya, ia ditemukan petugas shift pagi. Tak sadarkan diri di lantai. Ruangan porak-poranda. Tubuhnya penuh bekas cakar. Pergelangan tangannya memar, dan matanya terbuka. Menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Namun yang lebih mengerikan, di meja pos, tertulis, "Aku sudah di sini. Sekarang, siapa berikutnya?" Manajer membawa Reza ke rumah sakit. Ia didiagnosis psikosis akut. Tidak bisa berbicara, hanya tertawa kecil berulang-ulang. Beberapa minggu kemudian, perusahaan menutup gedung itu. Tapi orang-orang yang lewat sering melihat sosok perempuan duduk di lantai 2, menatap keluar jendela, kadang berdiri di halaman saat hujan turun. Yang aneh, ia tidak pernah meninggalkan jejak kaki. Dan setiap malam Jumat, terdengar suara kursi roda berjalan sendiri di lorong sayap timur. Diikuti tawa kecil yang serak dan menyeramkan, dengan nada sangat pelan dan mengganggu. Cerita ini mungkin dianggap tidak masuk akal, tapi catatan medis RS Karangjati, sebelum berubah jadi gudang logistik, memang menyebut satu pasien terakhir bernama Nahira, dan Reza masih hidup. Tapi hingga kini, belum pernah tertawa selain malam itu. Jadi jika suatu malam kau melewati gedung tua dan melihat jendela lantai 2 terbuka, jangan menatap terlalu lama, karena Nahira bisa tahu kau melihatnya. Dengar sahabatku. Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.